Tolong Pak Nurudin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indera saya melihat. Ya itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja Iya, dulu ya. saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu Iya, kan? iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Begitu. ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab, saya diizinkan jawab tidak? Tadi karena sudah ditawarkan untuk memberi jawaban. Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, sudah. Gitu ya? Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak. Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Jadi sebentar. Iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak?
Tidak, hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu, tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda gak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini itu pakai indera dulu. Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya Oke. mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna. Filsafat kami, itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memerhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan
Zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun gak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya, berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwurus syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya. Walawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bisani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya. Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan, katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan mungkin minat dola kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Nah. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini,
Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Terus saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi, tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup, itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu. Yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui, karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan, akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah, dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu, gitu ya. Jadi mohon maaf, kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Nih. Saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita ribuan jilid, terus ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Nah, sayangnya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Yo, Anda gak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allahu wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah. Oh, bisa disamakan. Ya, Oke. Sekian. Baik. Ya, itulah teman-teman, debat terbuka antara Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul.
Nampaknya guru gembul ini sangat gerah dengan statement-statement, dengan dobrakan rujakannya Ustadz Nuruddin ini teman-teman. Oke teman-teman, ambil baiknya buang buruknya dari apa yang telah kita tonton teman-teman, ambil hikmahnya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum.